Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak solihah di rumah? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Nah, lalu bagaimana semangatnya? Insya Allah semangat. Baik anak-anak, memulai pelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mempelajari faktor-faktor penyebab perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu pertempuran dan perundingan. Pertempuran yang terjadi antara lain adalah pertempuran 5 hari di Semarang. Pertempuran ini terjadi pada tanggal 15 sampai 19 Oktober 1945. Peristiwa ini diawali dengan adanya desas-desus bahwa cadangan air milik warga yang ada di kota Semarang, tepatnya di reservoir Siranda Candi Lama, kabarnya diracuni oleh tentara Jepang. Sehingga untuk membuktikannya, Dr. Karyadi memeriksa cadangan air minum tersebut. Mengingat pentingnya sumber air ini karena menyangkut nyawa warga. Pada awalnya, istrinya sudah melarang Dr. Karyadi untuk berangkat. Namun, tekadnya sudah bulat. Dan di tengah perjalanan, Dr. Karyadi dihentikan oleh tentara Jepang. Yang pada akhirnya beliau gugur karena mendapatkan tembakan. Hal ini lantas memicu amuk warga Semarang dan melancarkan pertempuran terbuka kepada tentara Jepang. Selanjutnya ada pertempuran 10 November di Surabaya. Pasukan Inggris atas nama sekutu dipimpin oleh A.W.S. Malabi tanpa izin menyerbu penjara dan membebaskan tawanan. Dalam peristiwa ini, A.W.S. Malabi tewas. Selanjutnya, tentara Inggris dipimpin Mayor Jenderal Mansert mengeluarkan ultimatum bahwa Indonesia harus menyerahkan semua senjata kepada Inggris. Tetapi, rakyat Surabaya yang dipimpin oleh Bung Tomo tidak gentar sama sekali. Akhirnya, terjadilah pertempuran 10 November 1945. Selanjutnya, pada tanggal 20 November sampai 15 Desember 1945, terjadi Palagan Ambarawa. Brigadir Battle mendarat di Semarang yang diboncengi oleh Nica, membebaskan tawanan perang dan mempersenjatainya. Kemudian, terjadi peperangan yang menewaskan Letkol Sarbini dan Suryo Sumpeno. Ada juga pertempuran Medan Area yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1945. Pasukan sekutu yang diboncengi tentara Belanda dipimpin oleh Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly membebaskan tahanan Belanda, kemudian mempersenjatainya. Kemudian, Inggris mengeluarkan ultimatum kepada bangsa Indonesia agar menyerahkan senjata kepada sekutu. Ultimatum ini tidak pernah dihiraukan. Pada tanggal 1 Desember 1945, sekutu memasang papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area, yaitu batas resmi wilayah Medan di berbagai sudut kota. Tindakan sekutu itu merupakan tantangan bagi para pemuda. Dan pada tanggal 10 Desember 1945,
Sekutu melancarkan serangan besar-besaran terhadap kota Medan. Serangan ini menimbulkan banyak korban di kedua belah pihak. Kemudian, pada tanggal 24 Maret 1946 terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini disebabkan oleh ultimatum tentara sekutu agar Tentara Republik Indonesia meninggalkan kota Bandung. Hal ini karena tentara sekutu akan menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Namun, para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila kota Bandung dimanfaatkan oleh pihak sekutu, sehingga mendorong Tentara Republik Indonesia yang sekarang TNI untuk melakukan operasi bumi hangus, yaitu dengan membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Selanjutnya, pada tanggal 20 November 1946, terjadi puputan Margarana. Hal ini disebabkan penolakan I Gusti Ngurah Rai atas bujukan Jepang untuk mengajak kerjasama membentuk negara Indonesia Timur. Puputan itu adalah perang habis-habisan yang terjadi di desa Margarana. Nah, selanjutnya, cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang dilakukan melalui perundingan diantaranya adalah Perundingan Linggarjati. Perundingan Linggarjati adalah suatu perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Isi perundingan Linggarjati adalah: yang pertama, Belanda mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, Indonesia dan Belanda sepakat untuk membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS. Yang ketiga, RIS dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Hasil perundingan ini ditandatangani di Istana Merdeka Jakarta pada tanggal 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada tanggal 25 Maret 1947. Selanjutnya ada juga Perjanjian Renville. Perjanjian Renville adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 18 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini diadakan untuk menyelesaikan perselisihan atas Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946. Perjanjian ini terjadi di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Isi Perjanjian Renville adalah: yang pertama, Indonesia harus mengakui wilayah-wilayah di Jawa dan Sumatera yang dikuasai Belanda pada agresi militer Belanda I sebagai wilayah Belanda. Yang kedua, pasukan TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah yang telah diduduki oleh Belanda. Nah, itulah tadi anak-anak berbagai cara yang dilakukan oleh bangsa Indonesia untuk dapat tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita akhiri pelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Ustazah mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.